Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fadilah, Ketua DPRK Banda Aceh dan juga salah satu calon legislatif DPR Aceh pada periode 2019-2024 dari Partai Demokrat di nomor urut 5. Dari Dapil 1 mencakup wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang. Ya, tujuan kita untuk maju ke Dapil 1 DPR Aceh pada masa mendatang salah satunya adalah ingin memberikan program-program atau kontribusi tersendiri untuk kemajuan Aceh pada masa yang akan datang. Di mana kita lihat potensi alam Aceh yang luar biasa kaya, dengan potensi hutan, laut, dan juga potensi-potensi lainnya. Tapi yang sekarang ini kita lihat ekonomi Aceh belum juga bangkit. Jadi mendasari hal tersebut yang membuat saya ingin maju menuju DPR Aceh pada periode mendatang. Dan program utama kita adalah membangun ekonomi kerakyatan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan seluruh Aceh. Ya, yang pertama kalau kita lihat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh, salah satu indikator yang kita lihat selama saya menjadi Ketua DPRK Banda Aceh, banyak hal yang harus kita perkuat kembali. Contohnya dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi kita melihat regulasi yang ada sekarang ini belum mampu menarik minat masyarakat luar untuk menanamkan modalnya di Aceh dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi dukungan masyarakatnya sendiri terhadap upaya-upaya peningkatan ekonomi di wilayah Aceh. Yang ketiga kita lihat dari sumber daya manusianya. Jadi 3 indikator penting ini yang harusnya kita tingkat lagi pada masa yang akan datang untuk bisa membangun ekonomi kerakyatan di wilayah Aceh yang kita cintai ini. Ya, kalau dasar yang kita sampaikan kepada masyarakat, kita melihat bagaimana pesatnya pertumbuhan Kota Banda Aceh. Jadi dasar pengalaman itu kita mengajak masyarakat kita di Dapil 1 tersebut untuk bisa memilih kita karena program-program yang kita terapkan di Banda Aceh selama ini juga akan kita terapkan di wilayah dapil-dapil yang saya sampaikan tadi, Aceh Besar, Sabang, dan Banda Aceh, dan Aceh khususnya kan. Jadi baik sisi ekonomi, pendidikan, kemudian juga masalah syariat Islam, kemudian juga masalah sosial dan lain sebagainya. Dasar-dasar tersebut kita miliki, pengalaman-pengalaman ini akan kita terapkan secara menyeluruh nanti andaikan kita bisa menang di Dapil 1. Jadi harapan kita kepada masyarakat kita untuk dapat kiranya memilih kita sebagai wakil rakyat untuk Dapil 1, sehingga apa yang ada dalam pikiran kita dengan pikiran-pikiran kita selama ini, termasuk program-program perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh, bisa kita terapkan di wilayah Aceh Besar, Sabang, dan Kota Banda Aceh sendiri. Kita yakini dengan metode tersebut, ekonomi masyarakat di Dapil 1 tersebut insya Allah pasti akan bangun. Kalau kita berupaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah Kota Banda Aceh dan instansi terkait untuk sesegera mungkin menangani permasalahan air tersebut. Karena yang kita tahu permasalahan PDAM itu komplit. Artinya non teknisnya juga ada, teknisnya juga ada. Maka kita inginkan pemerintah Kota Banda Aceh ini sesegera mungkin menangani, turunkan tim, bentuk tim atau eksekusi langsung di lapangan, sisi-sisi mana yang perlu memang ditangani secara serius. Sehingga keluhan masyarakat terhadap permasalahan PDAM ini segera tertangani. Yang kita inginkan adalah kemauan. Ketika pemerintah Kota Banda Aceh ini memiliki kemauan untuk menangani permasalahan tersebut, saya pikir selesai. Kalau wilayah Aceh Besar itu, yang pertama sektor pertanian yang harus kita garap secara serius. Kemudian juga sektor peternakan juga harus kita tangani secara serius. Di mana kedua potensi tersebut merupakan produk andalan kita untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh Besar tersebut. Maka dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah yang bisa bersinergi untuk membangun keinginan kita bersama tersebut. Contoh yang ingin saya sampaikan satu lagi, bahwasanya jaminan tersedianya pupuk ketika masa musim tanam tiba itu harus dijamin oleh pemerintah kita. Maka keinginan kita sekali lagi, andaikan nanti kita menang di DPR Aceh nanti, 2 sektor utama tersebut akan kita jadikan skala prioritas program kerja-kerja pada masa yang akan datang untuk membangun ekonomi Aceh Besar ke depan. Wilayah Sabang itu sektor jasa yang harus kita tingkatkan, baik dari sektor jasa pariwisata, sektor jasa kuliner, kemudian juga dari sektor wisata
jasa pelayanan publik dan sebagainya. Karena kalau kita lihat Sabang itu memiliki potensi alam yang luar biasa indah. Bila ini digarap secara serius, didukung dengan regulasi dan didukung juga oleh masyarakat sekitar dan sebagainya, saya yakin potensi ekonomi Sabang adalah sektor pariwisata nomor 1. Itu kita lihat dan itu harus kita garap secara serius. Ya, beberapa waktu yang lalu kita udah masuk ke wilayah Kota Baru, Ingin Jaya, kemudian juga Baitul Salam dan Masjid Raya. Wilayah-wilayah tersebut merupakan sentra-sentra pertanian yang ada di wilayah Aceh Besar. Kita melihat Aceh Besar itu kalau dari sumber airnya banyak, artinya sumber airnya kita cukup. Dan yang jadi masalah sekarang adalah tambahan jaringan irigasi yang harus kita bangun untuk bisa melayani ketersediaan air di wilayah sentra-sentra persawahan di wilayah Aceh Besar tersebut. Saya yakin dan kita optimis ketika kita mampu membangun jaringan irigasi baru, wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi itu secara otomatis pasti akan mampu menghasilkan padi yang 3 kali dalam setahun bisa kita tanam. Seperti disampaikan kemarin di wilayah Samahani, mereka punya program 3 SP, pertanian sistem 3 SP artinya 3 kali dalam setahun mereka bisa tanam dengan persyaratan mohon bantuan pembangunan irigasi, jaringan irigasi ke arah kampung mereka itu. Saya mengajak seluruh masyarakat khususnya dari wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang menggunakan hak suaranya dengan mencoblos Partai Demokrat, nomor partainya nomor 14, dan dicoblos nomor urut 5 atas nama Arif Fadilah untuk Dapil 1 yang lebih baik ke depan.